Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Saskia Solihat, NIM 21020070005. Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Institut Agama Islam Negeri Palopo, kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang sebelumnya bernama Raden Masuardi Suryaningrat, beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau adalah salah seorang putra terbaik negeri ini yang memiliki pemikiran yang sangat maju pada zamannya dalam memperjuangkan pendidikan, yang hasil pemikirannya masih relevan hingga saat ini. Pemikirannya memiliki inti ingin memajukan bangsa tanpa membedakan ras, budaya, dan bangsa. Melihat buah pemikiran tersebut, betapa pemikirannya sampai saat ini masih relevan. Ajaran Ki Hajar Dewantara yang saat ini dipakai sebagai lambang Departemen Pendidikan Nasional atau yang disingkat dengan Depdiknas, yaitu Ingarso Sungtulado, yang berarti seorang guru hendaknya memberikan teladan yang baik kepada murid-muridnya. Ingmadya Mangun Karso, yang berarti seorang guru harus terus membuat inovasi dalam pembelajaran, dan Tutwuri Handayani, yang berarti seorang guru harus dapat membangkitkan motivasi, memberikan dorongan kepada anak didiknya untuk terus maju, berkarya, dan berprestasi. Ki Hajar Dewantara juga adalah tokoh yang mendirikan Taman Pendidikan pada tahun 1992 dan beliau wafat pada tanggal 26 April 1945 di Yogyakarta. 2. Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i adalah seorang keturunan Minang yang dilahirkan di Kalimantan Barat. Ayahnya bernama Mara Sultan dan ibunya bernama Khadijah. Syafi'i berhasil menamatkan pendidikan dasarnya di sekolah rakyat pada tahun 1908. Kemudian ia meneruskan pendidikannya ke sekolah raja atau sekolah guru dan lulus pada tahun 1914. Pada tanggal 31 Mei 1922, Muhammad Syafi'i berangkat ke Belanda untuk menempuh pendidikan atas biayanya sendiri. Beliau belajar selama 3 tahun dan memperdalam ilmu musik, menggambar, pekerjaan tangan, sandiwara, termasuk memperdalam pendidikan dan keguruan. Pada tahun 1925, beliau kembali ke Indonesia untuk mengabdikan ilmu pengetahuannya. Setelah kembali dari Belanda, beliau menerapkan ilmunya dengan mengelola sebuah sekolah yang kemudian dikenal Sekolah INS Kayu Tanam, di mana gedung sekolah INS Kayu Tanam dibangun sendiri oleh siswa tahun 1927 yang terbuat dari bambu dan beratap rumbia. Kemajuan terus berkembang dengan terbangunnya asrama dengan kapasitas 300 orang dan 3 perumahan guru dengan jumlah murid 60 orang. Asrama dilengkapi dengan 1 ruang makan dan dapur, restoran, gedung koperasi, lapangan tenis, kolam renang, taman baca, lapangan, ruang ibadah, ruang teori dan praktik, dan sarana prasarana lainnya. Muhammad Syafi'i meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 1969. Yang ketiga, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan
Lahir di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1868. Ia merupakan putra dari Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman, seorang khatib tetap di Masjid Agung Yogyakarta. Ketika lahir, Abu Bakar memberi nama si anak dengan Muhammad Darwis. Beliau adalah seorang tokoh Islam yang giat memperjuangkan umat Islam melalui bidang pendidikan. Beliau juga adalah tokoh pendiri organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912, di mana organisasi Muhammadiyah aktif menyelenggarakan lembaga pendidikan sekolah pada semua jenjang pendidikan dan tersebar ke berbagai pelosok tanah air. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 1923 dalam usia 55 tahun. 4. Raden Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika lahir di Bandung pada tanggal 4 Desember 1884. Raden Dewi Sartika merupakan seorang tokoh wanita yang menyalurkan perjuangannya melalui pendidikan. Cita-cita Dewi Sartika adalah mengangkat derajat kaum wanita Indonesia dengan cara memajukan pendidikannya. Alasannya karena pada saat itu masyarakat cukup mengkhawatirkan di mana kaum wanita tidak diberi kesempatan untuk mengejar kemajuan. Untuk merealisasikan pendidikannya, pada tahun 1904 didirikanlah sebuah sekolah yang diberi nama Sekolah Istri. Dan yang terakhir adalah Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Mayong atau Jepara pada tanggal 21 April 1879. Hari kelahirannya ini sampai sekarang terus diperingati sebagai Hari Kartini. Beliau dikenal sebagai tokoh wanita yang sangat berjuang keras untuk mengangkat derajat wanita. Demikianlah pemaparan materi mengenai tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.